Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, penguji, dan penilai uji kompetensi program pendidikan profesi guru LPTK UIN Antasari Banjarmasin batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Muhammad Rahmatullah. Saya merupakan mahasiswa program pendidikan profesi guru LPTK UIN Antasari Banjarmasin batch 2 tahun 2024. Saya adalah merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Islam Sabilal Muhtadin. Pada hari ini saya akan memasuki kelas dengan membawakan modul ketentuan pernikahan dalam agama Islam. Di sini juga saya akan membawakan dengan model pendekatan PJBL atau yang dikenal dengan Project Based Learning. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk di tempatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam pembelajaran mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Baiklah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh siapa? Muhammad. Silakan maju ke depan. Baiklah kawan-kawan, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, silakan duduk di tempatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berdoa tadinya bersama-sama. Baiklah, Bapak akan cek absensi kehadiran kalian dulu. Bapak absen dulu. Arpasa, Ridani, Muhammad Adli, Alia, Dewi, Nur Amelianti, Sarah, Ikhwan, Faras, Ridho, Fitriani, Najwa, Naswa, Rafli. Oke ya. Ada yang tidak berhadir pada hari ini? Jekri, Pak. Kemana infonya? Sakit ya? Jekri sakit ya? Oke, sudah. Baiklah, pada hari ini sebelum mulai belajar, Bapak ingin memotivasi kalian dulu. Nah, apakah kalian pernah melihat seseorang yang rajin belajar kemudian sukses? Ada pernah melihat? Pernah ya? Tentunya, apakah mereka itu belajar dengan mulus? Apakah mereka itu berusaha dengan mulus? Tidak ya. Kenapa? Karena semuanya itu butuh perjuangan. Ingat kalian, di dalam surah Al-Insyirah Allah menjelaskan kepada kita semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah berfirman, di setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Ya, kemudahan.
Dan itu ditekankan oleh Allah 2 kali. Apabila ada kesusahan, maka pasti ada kemudahan. Nah, dari peribahasa itu ada juga yang mengatakan bersakit-sakit dahulu, ya bersenang-senang kemudian. Artinya apa? Selama kalian sekolah, selama kalian belajar, disinilah kalian untuk berjuang, untuk berusaha, ya. Jadi kalian harus semangat. Tidak ada kesulitan karena Allah memberikan hambanya cobaan, memberikan hambanya ujian sesuai kadarnya masing-masing. Jadi yakin saja kalian insya Allah pasti bisa. Pada pembelajaran sebelumnya ada yang masih ingat kita membahas apa kemarin ya? Ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, apa saja pokok-pokoknya kemarin itu? Pengertian pernikahan dalam Islam. Ya, pengertian pernikahan dalam Islam. Apa? Dalil pernikahan dalam Islam. Apa? Dalil pernikahan dalam Islam. Ya, betul, dalil pernikahan dalam Islam. Nah, jadi semoga pembelajaran yang sebelum-sebelumnya kalian terus ingat ya, agar mudah memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah, pada pembelajaran kita hari ini Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Semuanya bisa lihat ke layar LCD. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu masih dalam ketentuan pernikahan dalam Islam, cuman pada kali ini kita akan membahas dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama diharapkan kalian mampu menjelaskan tentang hukum-hukum apa saja yang ada di pernikahan. Kemudian yang kedua diharapkan juga kalian mampu menjelaskan rukun dan syarat pernikahan. Dan yang ketiga diharapkan kalian mampu menganalisis hak dan kewajiban suami istri di dalam pernikahan Islam. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran pada hari ini, Bapak ada pertanyaan dulu nih kepada kalian semua. Nah, karena kita ini materinya tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, kemarin kita sudah membahas pengertian, membahas dalil. Nah, yang masuk pada materi hari ini yaitu Bapak kasih pertanyaan dulu sebelum kita masuk lebih dalam. Oke, yang pertama pertanyaannya, menurut kalian nih, menikah itu apa sih hukumnya? Ada yang tahu? Ulun Pak. Oh iya, apa? Sunnah. Sunnah ya? Oke. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan syarat sah pernikahan? Ada yang tahu? Oke, belum tahu ya. Baiklah. Nah, yang ketiga lagi, apabila seorang itu sudah menjadi suami istri, kan ada hak dan kewajiban suami istri itu. Nah, hak dan kewajiban suami istri itu kira-kira apa saja? Ada yang tahu? Ulun Pak, Ya, apa? memberikan nafkah. Ya, memberikan nafkah. Jadi seorang suami istri tentunya mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu contohnya itu adalah memberikan nafkah. Oke. Nah, jadi kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu ketentuan pernikahan di dalam agama Islam. Nah, sebelum memulai materi pelajaran pada hari ini, Bapak tanya nih kepada kalian, kira-kira apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran pada hari ini? Siap. Hah? Belum? Oke, siapkah? Belum nggak? Siap. Sebelah sini? Belum. Oke, karena di sini ada yang siap, ada yang belum. Baiklah, kita ice breaking terlebih dahulu. Semuanya silakan berdiri. Silakan berdiri. Nah, jadi ice breakingnya di sini kalian perhatikan Bapak. Apa kata Bapak? Kalian pegang ya. Ini dari pegangnya kepada diri kalian masing-masing lah, bukan orang lain. Cluenya itu kata Bapak lah, diawali dengan kata Bapak. Baiklah, kata Bapak pegang kepala. Kata Bapak pegang telinga. Ya, hampir salah ya. Oke, ulang. Nih ada yang hampir salah. Ulang. Oke. Selanjutnya,
Kata Bapak pegang perut. Nah, apa itu? Pegang perut. Oke, kita coba sekali lagi. Kata Bapak pegang dagu. Apa nih bahu? Ulang. Kata Bapak pegang perut. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Jadi tadi kalian sudah ice breaking. Itu Bapak mau mentes kefokusan kalian dan kesiapan kalian. Baiklah, Bapak tanya sekali lagi ya. Apakah sudah siap untuk belajar pada hari ini? Nah, baiklah, kita akan masuk materi pembelajaran pada hari ini. Silakan lihat di depan. Ya, semuanya apakah sudah terlihat di depan? Sudah ya. Kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Oke, hukum-hukum. Nah, tadi saat pertanyaan di awal ada sudah nih yang menjawab hukum pernikahan. Apa tadi jawabannya? Hah? Apa? Sunnah ya? Oke. Nah, padahal pernikahan itu hukumnya bukan hanya sunnah, ya. Di sini akan Bapak gambarkan 3, 4, 5. Jadi pernikahan itu hukumnya ada 5. Nah, yang pertama itu adalah wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga bukan, itu mubah dulu, mubah. Nah, yang keempat makruh, ya makruh. Dan yang kelima hukumnya haram, ya. Nah, itulah hukum-hukum pernikahan di dalam agama Islam. Baiklah, kita akan beranjak ke materi selanjutnya. Nah, tentang rukun nikah, ya. Sebelum itu, sebelum Bapak jelaskan, kalian lihat dulu video berikut ini di akun TikTok. Semua ada yang bisa TikTok lah. TikTok siapa tuh, Pak? Nah, ini TikTok Bapak. Ada Bapak upload tentang rukun menikah. Nah, mungkin kalau kalian di HP itu bisa aja sambil di scroll-scroll, ya. Silakan simak dulu video TikTok berikut ini. Ini tentang rukun pernikahan. Namun budaya kita sering menganggap menikah itu sulit dan memerlukan modal yang besar. Contohnya, menikah harus dilaksanakan di dunia yang besar, maka hotel yang mewah hanya karena ada rasa gengsi yang tinggi dari diri. Padahal tidak harus seperti itu, karena menikah itu akan sah jika memenuhi 5 hal. Nah, 5 rukun atau 5 hal, ya. Mari kita dengarkan. Berikut. Yang pertama mempelai pria, yang kedua mempelai wanita, yang ketiga wali ibu bapak, yang keempat dua orang saksi, yang kelima Nah, jadi itulah video
lagu tentang rukun nikah ya. Baik, langsung kita lanjutkan kepada isi materinya. Dari video tersebut tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya rukun nikah itu ada 5. Oke. Yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali calon istri, yang keempat 2 saksi, dan yang terakhir yaitu sigat atau ijab dan qabul. Nah, oke. Dan terakhir materi kita yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri. Nah, bisa kalian lihat di sini hak dan kewajiban suami istri. Tentunya di sini ada kewajiban suami terhadap istri, juga sebaliknya kewajiban istri terhadap suami. Nah, ingat, jadi itulah beberapa hak dan kewajiban suami istri, baik itu suami terhadap istri maupun istri terhadap suami. Oke. Baiklah, langsung saja di sini bagi kelompok ya untuk membahas ketiga materi tadi. Yang pertama kita membahas tentang hukum-hukum pernikahan, yang kedua membahas rukun dan syarat pernikahan, dan yang ketiga membahas hak dan kewajiban suami istri. Baiklah, langsung saja kita berbagi kelompok ya. Bagaimana nih? Bapak yang pilih atau milih sendiri nih? Bapak 3. Bapak minta 3 kelompok. Terserah. Ini berapa orang nih? 2, 4, 5, 15, 5 orang ya. Berarti 5 kali 3 15, 15 bagi 3 5 orang. Hah? Mau ke WC ya, silakan. Nanti kembali ke sini ya. Oke, bagaimana nih kelompoknya? Milih sendiri Bapak pilih kan? Pilih sendiri ya. Ya, silakan untuk berbagi kelompok ya. Oke, sudah. Silakan duduk masing-masing kelompok. Oke, silakan duduk. Oke ya, di sini sudah terbentuk kelompoknya. Jadi di sebelah sini kelompok 1, di sebelah sini kelompok 2, dan di ujung situ kelompok 3. Setelah membuat kelompok ini, proyeknya adalah masing-masing dari kelompok membuat poster melalui aplikasi Canva ya. Yang mana poster itu isinya untuk kelompok pertama isinya adalah hukum-hukum pernikahan ya. Ingat ya materinya ya, tentang hukum-hukum pernikahan. Dan kelompok 2 itu isi posternya adalah rukun dan syarat pernikahan. Dan kelompok 3 isi posternya adalah hak dan kewajiban suami istri. Oke. Nah, itu isi isi daripada poster kanvanya. Nah, selanjutnya di poster tersebut Bapak berikan analisis kasusnya, studi kasusnya, kalian juga buat jawabannya di poster tersebut. Di sini tadi kan hukum-hukum pernikahan Islam ya. Berarti kasusnya adalah bagaimana jika seseorang menikahi perempuan namun ada unsur kejahatannya. Nah, bagaimana itu? Silakan tuliskan, buat di proyek kanvanya. Nah, untuk kelompok 2 studi kasusnya adalah bagaimana jika suatu pernikahan tapi walinya tidak ada, apakah sah atau tidak? Nah, silakan kalian tuliskan jawabannya, solusinya di Canva tersebut. Nah, dan untuk kelompok 3 studi kasusnya silakan kalian analisis bagaimana jika seorang suami tidak bisa memenuhi kewajibannya, hak dan kewajibannya terhadap istri.
Ya, silakan dikerjakan. Oke, waktu dari sekarang silakan kerjakan. Silakan buka HP-nya. Mungkin beberapa orang silakan cari materinya di internet. Satu orang desain, ya. Beberapa orang mungkin cari bahannya, satu orang desain. Ya, seperti itu. Bagaimana? Ada kesusahan? Oke, ya, masih menunggu ya. Ya. Kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Ada kendala? Oke. Kelompok 2 bagaimana? Apakah ada kendala? Masih desain ya. Oke. Bagaimana? Apakah kalian semua sudah selesai mengerjakan proyeknya? Sudah. Oke, sudah ya. Silakan kalian presentasikan, mungkin dimulai dari kelompok 3 terlebih dahulu. Silakan maju. Maju. Nanti hasil proyeknya juga Bapak tayangkan di depan ya. Silakan maju dulu kelompok 3. Yang lain perhatikan kawannya presentasi. Nih, siapa yang mempresentasikan? Ya. Silakan dimulai presentasi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Ya, silakan. Hak suami: 1. Nafkah lahir dan batin dari istri. 2. Mendapatkan penghormatan dari istri. 3. Mendapatkan bantuan dan dukungan dalam mengelola rumah tangga. 4. Mendapatkan hak untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. 5. Mendapatkan hak untuk mendapatkan anak. Hak istri: 1. Mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami. 2. Mendapatkan penghormatan dan kesediaan dari suami. 3. Mendapatkan hak untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Kewajiban suami: 1. Memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. 2. Melindungi dan menjaga keselamatan istri. Kewajiban istri: 1. Menghormati dan memuji suami. 2. Menjaga kesucian dan kehormatan suami. 3. Membantu suami dalam mengelola rumah tangga. 4. Menjaga anak-anak. Bagaimana jika suami tidak memenuhi hak dan kewajiban? Jawabannya, jika suami tidak memenuhi kewajibannya, istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan dapat diajukan untuk menuntut nafkah, gugatan cerai, atau melaporkan suami atas tindakan penelantaran keluarga. Sekian dari kami. Dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk ke tempatnya. Selanjutnya silakan presentasi dari kelompok 2. Ya. Silakan maju. Belum? Mana? Siapa masih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rukun pernikahan dalam Islam. Ya. 1. Calon pengantin pria. 2. Calon pengantin wanita. 3. Wali nikah. 4. 2 saksi. 5. Ijab dan qabul. Bagaimana menikah tanpa wali? Tidak sah. Menikah tanpa wali karena wali itu rukun pernikahan dalam Islam. Solusinya harus cari wali. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya silakan kelompok 1 yang maju mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan maju. Kelompok 1. Nah, siapa yang mau bandel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Hukum pernikahan. Pertama, mubah atau boleh. Yang kedua, wajib jika seseorang yang mampu lahir batin dan takut terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga, sunnah. Yang keempat, makruh. Dan kelima, haram. Hukum pernikahan jika dengan niat kejahatan. 1. Niat buruk bisa membatalkan pahala pernikahan. 2. Menipu dalam pernikahan adalah dosa. 3. Akad nikah tetap sah tetapi dosa bagi yang berniat jahat. Kesimpulan, hukum pernikahan dengan niat kejahatan bisa berkisar antara makruh, fasid, atau bahkan haram, tergantung pada bentuk niat buruk tersebut. Kesimpulan, Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus dibangun atas dasar kejujuran, keadilan, dan kebaikan, bukan niat jahat atau menipu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kita berikan aplaus. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Nah, kalian semua kelompok 1, 2, dan 3 masing-masing kan sudah presentasi ya. Oke, Bapak berikan kesempatan untuk kalian bertanya jawab. Silakan, apa ada yang ingin bertanya? Boleh, Pak. Oke, silakan kepada kelompok siapa? Kelompok 3. Dari kelompok 3 untuk kelompok 1. Ini 2 ya. Oke, silakan langsung saja, apa pertanyaannya? Bagaimana contoh akad nikah? Oh, bagaimana contohnya Akad nikah. akad nikah ya? Mungkin lapasnya ya. Bisa kelompok 2 untuk menjawabnya. Akad nikah itu seperti saya terima nikah dan kawinnya Fulan binti Fulan. Terus apa lagi? Dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Oh, seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, jelas. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua kelompok. Setelah ini silakan kalian kembali ke tempat duduk asal. Nanti kita akan ada tes melalui kuisis. Ya, silakan kembalikan tempat duduknya ke seperti semula. Sudah siapkah di HP-nya? Oke ya, sudah ya. Baiklah, kita akan mulai. Silakan kalian jawab soal-soal yang ada di kuisis tersebut. Kita mulai. Ya, kita tunggu sampai 100%. Ya, mungkin sebagian ada yang sudah, sebagian ada yang belum. Oke ya, sudah ya. Sudah hampir 100%. Ya, berikutlah. Ada pemenangnya, silakan dilihat. Juara 1 diraih oleh Monari. Siapa Monari? Adli ya. Oke, kita berikan tepuk tangan.
Kemudian juara 2 diraih oleh Alia. Tepuk tangan. Mantap. Dan yang ketiga diraih oleh Pasa Putih. Tepuk tangan. Oke ya, alhamdulillah. Di sini sudah terlihat siapa yang benar-benar memahami materi pelajaran pada hari ini. Tapi yang lain jangan berkecil hati, masih ada kesempatan-kesempatan berikutnya. Tadi kita sudah asesmen ya melalui aplikasi Quizzes. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, hukum menikah itu ada 5. Yang pertama wajib, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian juga rukun nikah itu ada berapa? Ada yang pertama mempelai pria, yang kedua mempelai wanita, yang ketiga wali, yang keempat saksi, yang kelima ijab qabul atau disebut dengan akad, dan yang terakhir tentang hak dan kewajiban suami istri, yaitu adalah hak suami maupun hak istri. Itu sudah kita terangkan pada pembelajaran tadi, yang mana di situ dapat kita simpulkan bahwasanya seorang istri harus menghormati suami dan suami juga harus memberikan nafkah kepada istri. Oke, itulah kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, sedikit Bapak ingin mengevaluasi lagi, apakah kalian masih ingat atau tidak ingat lagi, atau mungkin lewat aja ya pengetahuannya. Bapak evaluasi sedikit. Nazwa, sebutkan hukum menikah ada berapa dan apa saja? Hukum menikah ada 5. Yang pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Oke, bagus. Selanjutnya yang laki-laki lagi Bapak evaluasi. Ridho, sebutkan rukun nikah apa saja? Ada 5. Ya, terus? 1 mempelai laki-laki. Terus? 2 mempelai binian. Terus? 3 mempelai wali. Ya, terus? 4 saksi. Terus? 5 ijab kabul. Oke, bagus. Kita berikan tepuk tangan kepada 2 yang sudah menjawab pada hari ini. Baiklah. Tibalah kita di ujung pembelajaran pada hari ini. Bapak ingin kalian merefleksikan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana kira-kira pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya silakan kalian refleksi pribadi masing-masing. Nanti Bapak kasihkan pertanyaan refleksinya kepada kalian. Silakan dijawab aja nanti melalui apa ya, melalui chat. Dan terakhir, Bapak ingin kalian jangan hanya sampai sini juga belajarnya, harus ada tindak lanjutnya ya. Silakan kalian lihat ke depan. Nah, di depan itu ada video YouTube ya, yang mana judulnya tentang ketentuan nikah dalam Islam. Ini video yang sudah Bapak buat, Bapak unggah di YouTube. Silahkan nanti kalian di rumah mempelajari lebih lanjut supaya kalian bisa mengetahui lebih luas tentang materi ketentuan pernikahan dalam agama Islam ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Salah khilaf mohon maaf dan semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.